Dilanjutkan pada pembelajaran kelas 12 Kristen dan Katolik. Gereja sebagai pembela kebenaran dan keadilan dalam masyarakat. Pengertian kebenaran. Alkitab menjelaskan kebenaran melalui kata emet dan aletheia. Berkaitan dengan kata itu mengandung dua arti, yaitu kebenaran sebagai kesetiaan dan kesesuaian dengan fakta. Allah adalah yang benar karena Dia setia dengan firman-Nya dan dalam tindakannya. Ulangan 13 ayat 14, Ulangan 17 ayat 4, Yesaya 43 ayat 9, Amsal 8 ayat 7, Yeremia 9 ayat 5, Daniel 10 ayat 1, Daniel 8 ayat 26, Raja-Raja 17 ayat 24. Faktor-faktor kebenaran. Kebenaran selalu berkaitan dengan Allah, diwahyukan oleh Allah sendiri melalui karya-karyanya dalam sejarah. Kebenaran adalah objektif, bereksistensi, dan bisa diketahui yang tidak tergantung pada pengalaman atau interpretasi manusia atau kelompok manusia. Kebenaran bersikap mutlak dalam naturnya yang tidak berubah-ubah. Kebenaran bersifat universal, artinya kebenaran terpakai di mana saja, dalam hal apa saja, untuk apa saja. Kebenaran adalah bersifat kekal. Kebenaran adalah tujuan akhir, bukan alat yang mencapai tujuan yang bersifat konfrontasional, tidak pilih tengah ya atau tidak. Menyatakan kebenaran dalam keadilan Allah dalam segala persoalan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Iman Kristiani berperan dan berfungsi untuk memberikan dimensi rohani terhadap setiap persoalan dan pergumulan bangsa, negara, dan masyarakat, serta menghadirkannya yang ilahi dalam realitas kehidupan manusia yang diumpamakan sebagai garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gunung, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, sehingga memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 13-16. Menghadirkan misi kerajaan Allah secara utuh di dunia ini. Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana orang Kristen berpihak dan melakukan pembaharuan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas 4 ayat 18-19. Keadilan dan perdamaian dan keutuhan ciptaan. Pengertian keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan adalah tanda-tanda shalom Tuhan yang merupakan persyaratan bagi dunia dengan segala isinya untuk menjadi subjek dengan harkat dan martabat yang diketahui, yang dikehendaki Tuhan. Persoalan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan menjadi persoalan hidup dan mati gereja untuk menikmati kesejahteraannya yang utuh bersama dunia. Gereja harus berjuang dengan sungguh-sungguh di tengah dunia untuk pemenuhan persyaratan tersebut. Gereja mempunyai tanggung jawab yang berat dan merealisasikan tugas panggilan keselamatannya itu. Perjuangan untuk pencapaian keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaannya tidak dapat dihayati lewat perjuangan bersamanya sendiri-sendiri, melainkan harus secara bersama-sama sebagai keseluruhan dan keutuhannya. Anak-anakku sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ada tugas dari Pak Guru yang boleh kalian kerjakan. Yang pertama adalah, apa artinya kebenaran menurut kata di dalam bahasa Latin. Yang kedua, sebutkan faktor-faktor kebenaran. Yang ketiga, apa makna yang tertera di dalam Injil Matius 5 ayat 13-16. Yang keempat,
Apa makna yang tertera dalam kitab suci? Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Yang kelima, jelaskan pengertian tentang makna keadilan dalam hidup sehari-hari. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami menyerahkan pembelajaran yang sudah kami kerjakan. Tuhan tolong dan Tuhan sertai dan Tuhan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Shalom.